Ini kayaknya memang kunci bahasa Arab, Zat. Kita tidak boleh malu dalam konotasi berbahasa, dalam konteks berbahasa. Kemudian yang kedua adalah harus cerewet. Saya belajar sendiri. Iya, susun bantal dan hampir tiap malam, Ustaz. Hampir tiap malam itu saya susun bantal, iya, ceramah. Pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Arab, Ustaz. Mungkin cuma setengah jam atau 1 jam, intinya ceramah bahasa Arab atau bicara apapun, Ustaz, sembarang. Min aina anta. Jadi saya itu seolah-olah bermain peran, Ustaz. Saya min aina anta, ana min Pakistan. Oh, hal anta Pakistani. Acting gitu. Iya gitu, Ustaz. Atau ceramah, Ustaz. Saya bikin ceramah pakai bahasa Arab. Saya punya teori, Ustaz. Namanya itu teori pambung-pambung. Apa itu pambung? Teori pambung-pambung ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini akan ngobrol dengan seorang intelektual muda dari Makassar, dari tanah Harupalaka. Ya, Harupalaka. Dari Sulawesi Selatan, tapi kita sedang tidak di Indonesia ini. Ngobrolnya kita agak spesial di Makassar Mukarramah karena tamu kita kali ini adalah peserta daurah Arabiyah di Jami'ah Ummul Qura di Makassar ini bersama dengan saya. Jadi ini adalah teman saya. Teman satu kamar juga. Teman satu kamar juga. Nah, kita akan ngobrol tentang, karena ini kita sedang melakukan daurah Arabiyah, daurah Arabiyah untuk orang yang bukan penutur bahasa Arab. Dan tamu kita ini bernama lengkapnya Eka Mahendra Putra. Iya. Eka Mahendra Putra. Eka Mahendra Putra. Untuk nama Bugis enggak ya. Enggak ada indikator Bugisnya, Ustaz, dari nama itu. Beliau adalah dosen di Universitas Muhammadiyah Makassar. Ya. Terus kemudian di prodi pendidikan bahasa Arab. Gitu. Nah, kita akan ngobrol tentang dunia kebahasa Araban. Ya. Coba mungkin saya panggilnya biasanya kan manggil orang-orang di bahasa Arab itu Ustaz. Iya. Nah, sampai panggil Ustaz aja ya? Ya boleh, Ustaz. Bebas. Dipanggil makan pun boleh. Boleh, Ustaz. Boleh. Okay. Coba mungkin Ustaz Eka bisa terangkan gimana, apa yang membuat Ustaz Eka itu tertarik untuk mempelajari, untuk mendalami bahasa Arab di tengah. Kalau antum itu masuk generasi Gen Z atau Gen Z, masuk Gen Z. Iya. Mas Gen Z. Asiknya itu dengan, kalaupun bahasa ya bahasa asing. Iya. Eropa. Atau dengan dunia digital dan sebagainya. Ceritanya gimana? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Syifah atas undangannya di podcast ini. Ya, walaupun agak nervous di hadapan kamera, tapi iya kamera. Ya, tapi ya sebuah kesenangan bisa diajak podcast oleh Ustadz. Kalau berbicara tentang bahasa Arab, mungkin saya flashback dulu ke masa-masa SD SMP, Ustadz. Oke. Jadi waktu SD itu, Ustadz, saya punya cita-cita itu unik. Karena saya orang tua ada dinas biasa, perjalanan dinas gitu. Dari Sulawesi Tenggara. Kan saya SD itu, Ustadz, di Sulawesi Tenggara. Kecilnya saya itu di Kendarinya kan? Iya, di agak jauh dari Kendari, Ustadz. Pomala namanya. Kolaka dia, tapi agak jauh dari Kendari. Nah, waktu ibu saya itu sering perjalanan dinas gitu ke Jakarta, ke mana gitu, saya sering naik pesawat. Itu saya tertarik dengan, saya nggak tahu namanya apa, tapi saya istilahkan dengan tukang parkir pesawat. Tukang parkir pesawat. Iya, kalau pesawatnya udah landing, itu kan ada biasa yang arahkan gini kan, itu keren di mata anak kecil yang usia
4-5 tahun itu keren sekali Ustaz, karena saya ingat, wah ini orang dia yang ngatur pesawat gitu. Kendaraan sebesar. Iya, kendaraan sebesar itu dia cuma berdiri begini. Ya Allah, keren sekali. Akhirnya cita-cita saya itu Ustaz. Karena kerennya saya lihat. Suatu waktu saya masih kelas 1 SD itu, lihat mobil pemadam. Wah, mobilnya keren nih. Pemadam kebakaran. Akhirnya saya cita-cita lagi jadi pemadam kebakaran. Jadi intinya pada saat SD itu cita-cita saya silih berganti Ustaz. Nah, waktu SMP, saya masuk SMP itu ada ketertarikan di pelajaran matematika. Matematika. Sangat suka matematika saya Ustaz. Sangat suka matematika. Kalau waktu SMA itu lebih cenderungnya ke fisika. Sama kan perhitungan. Eksak lah ya. Ya eksak gitu. Cuma nggak tahu Ustaz. Ya sebelum saya masuk ke albirnya kan S1-nya, saya kan daftar ke beberapa jurusan-jurusan yang berkaitan dengan eksak. Dulu itu ada SNMPTN seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, kemudian ada SBMPTN seleksi bersama masuk perguruan tinggi. Semuanya gagal, dan tidak masuk. Nah, cuma waktu itu saya sekolah menengah atas Madrasah Alia Negeri 2 Parepare. Itu kalau dari Makassar sekitar 3-4 jam. Saya bilang di dalam hati saya, saya harus kuliahnya di Makassar. Pokoknya iya harus, mau kuliahnya di universitas atau sekolah tinggi ataupun di situ dimanapun, intinya saya harus di Makassar. Kenapa Makassar itu? Nah, karena saya lihat di Makassar itu ramai, kemudian suasana intelektualnya bagus. Karena kan memang saya dari SD suka baca Ustaz. Suka baca. Jadi setiap dari kampung itu ke Makassar, tujuan utama saya itu Gramedia di Mall Panakukang. Pokoknya harus ke sana. Beli buku apapun, intinya harus bawa pulang buku. Walaupun cuma 1 atau 2 buku. Nah, kalau saya lanjut di Makassar kan otomatis akses saya ke toko-toko buku lebih mudah. Kajian-kajian juga kan bisa lebih mudah saya dapatkan akses gitu dan lain sebagainya. Pokoknya saya harus di Makassar. Nah, waktu itu karena sudah menjelang semester ganjil, sudah mau mulai semester ganjil tahun 2017, itu ada satu lembaga pendidikan yang masih terbuka Ustaz. Masih terbuka, yaitu Mahat Albir Unismu Makassar. Mahat Albir. Dulu Mahat Albir, jadi sedikit ceritakan, Mahat Albir ini sebuah lembaga pembelajaran bahasa Arab dan dirosa Islamia, ya, yang mana kurikulum yang digunakan itu sama dengan kurikulum yang digunakan di Lipia, Jakarta. Ya, cabangnya Universitas King Saud kan di Jeddah sana. Nah, akhirnya saya masuk di situ dan belajar bahasa Arab di situ. Mulailah muncul benih-benih kecintaan terhadap bahasa Arab. Ya, mungkin orang mengatakan saya kan alumni MTS, saya alumni Madrasah Alia Negeri. Iya, memang saya alumni Mandua, saya alumni MTS dan pernah belajar bahasa Arab, tapi belum muncul istilahnya kecintaan mahabbah. Al-Mahab al-Lugawiyah, belum ada kecintaan dalam berbahasa. Ya, karena kita belajar bahasa Arab ya sekedar belajar aja. Bahkan fun fact-nya itu saya masih ingat Ustaz, waktu ujian bahasa Arab itu MTS, saya masih ingat sekali. Saya MTS di Madrasah Sanawiyah Negeri Pangkajene di Sidrap. Di Sidrap. Jadi MTS-nya saya di Pangkajene Sidrap, nanti aliyahnya di Parepare. Jadi di Pangkajene itu saya MTS ujian bahasa Arab, saya lupa kelas berapa, kalau nggak salah kelas 7, kalau bukan kelas 8. Saya nggak tahu soalnya Ustaz, saya nggak paham apa yang ditulis ini oleh guru. Tapi kan harus saya jawab. Jadi saya menjawabnya itu dengan melihat kaligrafi yang ada di kelas. Saya tidak tahu apa soalnya, apa yang diinginkan oleh soal, dan ayat ini bicara tentang apa. Intinya saya tulis. Yang penting ada tertulis. Iya, ada tulisan Arab Ustaz. Dan fun fact-nya lagi Ustaz, tidak hanya sampai di sini Ustaz. Bahkan ketika saya ujian masuk Albir Ustaz, sebelum masuk Mahat Albir kan kita dites tuh. Ada tes. Iya. Ya, ujian tahriri, tulisan. Saya nggak paham sama sekali apa yang dibilang ini soal. Akhirnya apa yang saya lakukan Ustaz? Kebetulan saya juga menghafal Quran. Hafalan saya yang saya tulis Ustaz. Menghafal Quran itu juga di apa itu namanya? Di sorokan ke. Iya, saya menghafal itu mulai MTS Ustaz. Memang ada panduan dari guru fikih waktu itu. Jadi kita menyetornya ke guru fikih. Di Madrasah Alia Negeri itu ada guru Quran hadis saya. Kita menyetornya di situ Ustaz. Nah, jadi hafalan saya yang saya tulis itu Ustaz.
Ya akhirnya ya alhamdulillah lulus ya, walaupun mungkin nilainya rendah tapi ya setidaknya lulus. Paling nggak kan untuk mengetahui itu tadi sampai di mana maharohnya. Iya, maharohnya, maharoh, Pelajarin di sini. maharoh Qurannya mungkin ada ya Ustaz, ya, tapi maharoh yang lainnya masih dhaif. Nah, sebelum ke sana-sana ya, tadi itu kan dari kecil suka baca. Iya, ya. Iklim membaca itu tumbuh dari mana? Dan apakah pada iklim membaca awal-awal di masa kecilkah dan segala macamnya itu sudah ada pertemuan awal dengan, let's say, hal-hal yang berbau Arab itu bisa ngaji, bisa apa, itu di mana? Baik. Mungkin saya tidak tahu ya apakah ini berkaitan atau tidak Ustaz, tapi saya mulai membaca itu sejak SD karena saya dapatkan buku dari Gramedia itu Ustaz, buku tentang Naruto Ustaz. Komik. Saya kan suka nonton Naruto Ustaz. Naruto kan mulai masuk Indonesia itu kelas 2 SD saya ikuti nontonnya itu animenya, manganya saya ikuti semua. Nah, ada satu karakter di Naruto itu namanya Uchiha Madara lah, salah satu legend lah di Naruto itu. Nah, waktu saya ke Gramedia Makassar, saya dapat tuh buku tentang itu, Madara. Disitulah mulai ada ketertarikan membaca, Ustaz. SD itu, gara-gara Naruto itu. Dari Naruto. Nah, adapun ketertarikan saya membaca buku-buku Islam itu, Ustaz, dimulai pada saat saya MTS. Kenapa? Karena waktu itu saya punya beberapa teman, itu kita sering ikut kajian-kajian atau ikut ceramah-ceramah ustaz-ustaz yang ada di Sidrap kajiannya, Ustaz. Iya, jadi di Sidrap itu, Ustaz, mungkin saya tidak apa-apa sebutkan nama kelompoknya, namanya Tasbih, tim Tasbih. Iya, Tasbih, tim Armada Sholat Berjamaah. Ya itu, ya, tim Armada Safari Sholat Berjamaah. Iya, Tasbih. Saya sering ikut tuh, Ustaz. Jadi pokoknya itu setiap pekan, Senin, Selasa, Rabu itu ada kajiannya. Tapi pindah-pindah masjid, Ustaz. Intinya di Cakupan Sidrap. Yang ngajak teman saya, Ustaz. Teman sangkatan. Namanya itu panggilannya Aco. Iya. Dia ajak, ayo ikut ke sini. Ya sudah ikut. Mulai dari situ ada ketertarikan belajar agama. Ya apalagi kebetulan keluarga saya, Ustaz, nenek itu mantan ketua Aisyah Kota Parepare. Ya, jadi iklim Muhammadiyahnya kental di keluarga itu, Ustaz. Nah, disitulah akhirnya mulai tumbuh-tumbuh ketertarikan kajian agama. Akhirnya mulailah beli buku tentang agama-agama, tentang keislaman itu, Ustaz. Mulai dari situ. Gitu ya, ada influence pengaruh satu tadi itu keluarga, sebagai pemuka, tokoh masyarakat di Asia, terus kemudian teman, betul, lingkungan sangat mempengaruhi, diri atau juga bisa mempengaruhi apa hobinya, bacaan, membaca, betul, dari manapun, dari Naruto, betul, apa gitu, tapi cinta membaca itu, baca itu muncul dari situ ya. Makanya saya teringat itu saat kata-katanya Najwa Shihab, ya carilah buku yang membuat kau jatuh cinta terhadap membaca. Gitu. Jadi carilah buku yang membuatmu jatuh cinta terhadap membaca. Iya. Jadi saya dapatkan itu bukunya dari Naruto. Itu jadi kalau mungkin pemirsa punya anak yang suka baca komik, ya nggak ada salahnya, boleh jadi itu pengantar dari arah dan manapun. Betul. Manapun. Nah, terus kemudian tadi dibilang kan sudah mulai akhirnya masuk abir dengan imlah tulisan hasil hafalan Quran. Betul. Oke. Nah, kemudian tadi kan rasa cinta awal itu kan kalau dalam mata pelajaran kan ke matematika, SMP, fisika, di Alia. Betul, betul. Nah, yang kemudian menarik hatimu terhadap bahasa Arab itu kapan
atau ada sosok siapa Oke. atau gimana itu ceritanya? Mungkin bisa dikatakan keterpaksaan ya saat Itu gini, karena kan saya awalnya mau masuk di kampus yang memang ada hubungannya dengan sains eksak, cuma nggak lolos, Ustaz. Nggak lolos. Saya nggak berani bilang satu-satunya, Ustaz, tapi yang saya dapatkan waktu itu kampus yang masih terbuka, padahal sudah mau berjalan semester ganjil 2017 itu, Albir. Ya sudah, karena tekad saya adalah harus kuliah di Makassar. Saya harus tinggalkan kampung, masuk ke Makassar. Kebetulan Albir terbuka, ya sudah saya masuk di situ. Nah, yang membuat saya tertarik bahasa Arab, Ustaz, itu karena memang saya kita tidak memang boleh pungkiri bahwasanya sosok teman itu sangat mempengaruhi kita, Ustaz. Teman, Ustaz. Teman saya belajar itu semuanya itu kan mereka tertarik berbahasa, Ustaz. Akhirnya ya kita mau tidak mau ikut. Jadi mereka selalu berbahasa Arab di kelas, ya, bahkan ketika keluar kelas itu di Fihayil Jamiah di sekitaran kampus itu mereka juga berbahasa Arab. Nggak enak dong kita ini berbahasa Indonesia, mereka berbahasa Arab. Ya sudah, akhirnya apa? Ya kita ikut juga, kami ikut juga, ya saya juga, kita ini maksudnya saya ya. Bukan kita, ini kita dalam perspektif Makassar ya. Jadi kami, ya, saya sendiri ini, Ustaz, ya sudah, karena terpengaruh oleh teman-teman berbahasa Arab, akhirnya berbahasa Arab, dan disitulah mulai muncul biah. Dan tidak hanya itu, Ustaz, termasuk motivasi dari para dosen. Ya, para dosen. Motivasi dari para dosen yang mengatakan kalau kita belajar bahasa Arab itu akan memahami agama lebih baik, akan memahami Al-Quran dan Sunnah. Ketika kita membaca ayat, tidak hanya sekedar dibaca tapi juga memahami maknanya, sehingga lebih mudah untuk khusyuk dalam sholat, dalam beribadah dan lain sebagainya. Dan juga faktor ada kesenangan tersendiri, Ustaz. Jadi ketika kita membaca sebuah kitab yang istilahnya kitab gundul gitu ya, tidak ada harokatnya, bisa kita pahami, itu menambah kesenangan tersendiri. Akhirnya ya dengan segala macam ini, itulah yang memunculkan apa ya, benih-benih cinta lah terhadap bahasa Arab. Diawali dari keterpaksaan gitu, Ustaz, ya. Keterpaksaan itu membawa berkah. Betul, betul, Ustaz, betul. Saya nggak bilang terpaksa menikah. Iya. Saya nggak bilang gitu. Kita nggak bahas pernikahannya, teman-teman. Tapi kan pilihan itu bisa saja, gini maksud saya. Orang merasa, let's say, bahasa Arab itu adalah pilihan karena terpaksa. Iya, betul, Ustaz. Tapi kan ada dalam waktu gap year, bisa ngambil gap year. Pilihan itu ada gap year, terus kemudian nanti pilih jurusan yang lain. Iya. Atau tadi itu ada teman yang suka berbahasa. Iya. Terus kemudian mungkin ada tidak semua model pilihannya seperti Iya, betul. Sateka. Betul, ada betul. yang memilih, kok saya kurang ketinggalan ya. Betul. Saya kayaknya ini bukan hobi saya, bukan kecintaan saya, bukan passion saya lah bahasa Arab. Saya pilih passion yang lain saja. Meskipun saya secara formal tetap di bahasa Arab, lulus, tapi saya punya mainan yang lain. Iya, betul. Kan bisa ke situ. Iya. Kenapa bukan pilihan-pilihan lain itu yang dipilih oleh saya? Baik, pertama, Ustaz, lingkungan keluarga saya itu memang jadi nenek saya kan tadi itu kata Aisyah ya, Ustaz. Cucu-cucunya itu memang sudah terpencar, Ustaz. Ada yang ke kedokteran, ada yang bisnis dan lain sebagainya. Nah, saya itu nenek kakek saya, Ustaz. Itu anak angkat dari ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan. Anak angkat. Iya. Nah, orang tua saya, ibu, jadi nenek kakek saya ini yang dari jalur ibu. Ibu saya itu istilahnya apa ya, memotivasi tapi secara tidak langsung agar saya masuk ke dalam dunia agama. Itu, Ustaz. Doa terdalam. Iya. Karena saya masih ingat sekali, Ustaz, saya naik mobil bersama ibu, itu kita lewat di kampus. Sekarang itu sudah jadi Institut Agama Islam Negeri Kota Parepare. Dulu itu masih namanya Stein Parepare. Kita lewat, ibu saya bilang begini, nanti kamu belajarnya di sini agama, supaya kamu bisa jadi seperti Quraisy Shihab. Itu bahasanya. Orang ulama.
Nasional. Quraisyah Ustaz, orang Rapang, dekat dengan kampung saya Ustaz, pangkatnya nih sama-sama orang Sidrap. Akhirnya di situ Ustaz. Ya mungkin itulah yang secara tidak langsung memengaruhi saya. Ya bersama dengan ditolaknya saya di kampus negeri, akhirnya itu semua terakumulasi Ustaz. Ya sudah akhirnya saya masuk di bahasa Arab. Tapi karena memang karena orang tua yang istilahnya apa ya, tasjih, mendorong gitu supaya ada penerus dari kakek saya ini gitu. Kita enggak salahkan yang belajar ekonomi, dokter, enggak, silahkan. Tapi tentu kalau kita mencoba hal yang baru, maksudnya hal baru dari silsilah keluarga saya ini, dan itu juga meneruskan jejak perjalanan spiritual kakek, ya para pendahulu, ya kenapa kita tidak coba? Akhirnya ya sudah, saya komit di jalur ini, di bahasa Arab ini Ustaz, gitu. Oke. Ya. Nah, dengan semua tadi itu ya, latar belakang, motivasi, semua yang mendorong akhirnya alhamdulillah menjurusnya ke arah bahasa Arab. Iya. Tapi kan pada saat yang sama mungkin dengan teman-teman saya itu banyak yang sudah punya background pesantren, betul Ustaz, betul, punya background bahasa Arab sebelumnya yang cukup, let's say mumpuni lah untuk usianya gitu. Sementara Ustadz Eka tidak dari background yang semacam betul itu, gitu ya. Artinya tadi sanawiyah, aliyah, kaligrafi, ditulis dan segala macamnya tadi itu. Gimana Ustadz Eka kemudian mengejar start yang mungkin lebih belakang daripada teman-teman sangkatan. Baik. Jadi walaupun saya belajar bahasa Arab di MTS, belajar bahasa Arab di Aliyah, tapi itu sama sekali bahasa paling kasarnya itu tidak membekas, Ustaz. Jadi saya masuk di Albir itu bisa saya katakan nol bahasa Arab. Ya kalau naam lah mungkin oke lah. Naam madrasah mungkin aman, Ustaz. Disimpan di bawah sadar untuk dikeluarkan suatu saat perlu gitu. Tapi kalau dibilang dibandingkan dengan teman-teman lain, saya kalah jauh, Ustaz. Nah, di Albir itu, di Mahat Albir, orang yang asrama itu bisa kita katakan di era saya itu bahasanya lebih bagus, lebih tertata karena lebih terjaga bi'a lugawiyahnya ketimbang mereka yang tinggal di luar sakan, di luar asrama. Nah, syarat masuk asrama waktu itu adalah mendapatkan beasiswa. Dapat beasiswa. Nah, kebetulan waktu itu saya belum rezeki dapat beasiswa, Ustaz. Meskipun sudah diterima lulus. Ya, walaupun sudah terima di Albir, tapi nggak dapat beasiswa. Walhasil apa? Saya tidak bisa masuk asrama. Ya, oke. Akhirnya saya kos-kosan tuh. Nah, tapi saya lihat kalau saya kos-kosan, maharoh lugawiyahnya saya ini tidak bakalan berkembang. Karena di kos saya sendiri, nggak mungkin dong saya ajak ibu kos saya bahasa Arab, kaifahalu ki ya ummah. Nggak mungkin dong. Ya teman kos saya juga di samping kamar saya itu juga bukan orang bahasa Arab. Ya. Jadi saya lakukan hal yang mungkin bisa dikatakan apa ya, orang gila gitu, Ustaz. Saya belajar sendiri. Iya, susun bantal dan hampir tiap malam, Ustaz. Hampir tiap malam itu saya susun bantal, ya, ceramah. Pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Arab, Ustaz. Mungkin cuma setengah jam atau 1 jam. Intinya ceramah bahasa Arab atau bicara apapun, Ustaz, sembarang. Min aina anta. Jadi saya itu seolah-olah bermain peran, Ustaz. Saya min aina anta. Ana min Pakistan. Oh, hal anta Pakistani? Acting gitu. Iya gitu, Ustaz. Atau ceramah, Ustaz. Saya bikin ceramah pakai bahasa Arab. Ya, bahkan sampai sekarang jujur, Ustaz. Jujur saya itu biasa bicara sendiri di atas motor. Sebelum mengajar itu saya persiapkan apa yang saya akan ajari. Jadi saya istilahnya apa? Micro teaching lah dulu, Ustaz. Micro teaching cuma tapi sendiri saya di atas motor. Nah, jadi itu yang saya lakukan, Ustaz. Jadi saya bicara sendiri di kamar sama bayangan bersama bantal, dan tidak hanya itu, Ustaz. Saya melihat di asrama ini kenapa sih orang-orang asrama itu unggul? Kenapa yang di luar asrama tidak unggul gitu kan? Selain biologi ya, karena mereka memang menghafal Quran, Ustaz. Menghafal Quran, menghafal mufrodat, dan menghafal hadis.
Kebetulan hadis yang mereka hafal itu dari buku. Saya kebetulan punya dana. Kenapa tidak saya beli buku? Saya beli buku. Akhirnya yang saya lakukan apa? Saya beli bukunya. Saya hafalkan juga. Akhirnya bisalah imbangi dari segi hafalan. Itu hadis, Al-Quran pun demikian. Kemudian mufrodat. Nah, kalau mufrodat, anak asrama itu dia mendapatkan kosakata dari kakak kelas, dari musyrifnya. Kalau saya kan nggak ada musyrif Ustaz di kos. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya jadi musyrif untuk diri sendiri. Jadi saya jalan Ustaz, cari kosakata yang saya dapatkan jalan. Misalkan batu. Saya tulis dulu tuh batu. Batu, tangga, timba, gayung dan lain sebagainya. Nanti ini bahasa Indonesia saya hadapkan ke senior saya di kampus. Minta tolong dong dituliskan bahasa Arabnya. Setelah itu saya hafal Ustaz. Saya hafal dan saya praktekkan. Dan yang berikutnya yang saya lakukan adalah, mohon maaf, dan ini kayaknya memang kunci bahasa Arab Ustaz. Kita tidak boleh malu dalam konotasi berbahasa, dalam konteks berbahasa. Kemudian yang kedua adalah harus cerewet. Cerewet. Iya, maharatut tahadus kan itu yang utama kan? Iya, maharatul kalam. Cerewet Ustaz. Mau salah mau benar urusan belakang Ustaz. Itu bukan urusan saya itu. Intinya saya bicara. Dan saya pernah sakit hati Ustaz. Jadi saya bicara Ustaz. Jadi saya itu waktu masih mustawa tamhidi istilahnya Ustaz. Jadi mustawa tamhidi di Albir dulu itu Ustaz, sebelum mustawa awal. Ya prasemester lah gitu ya Ustaz. Tamhidi pemula. Saya bicara tuh Ustaz. Albir itu kan 3 lantai Ustaz. Saya bicara di lantai 2 di tangga. Saya bicara, saya lupa apa yang saya omongin waktu itu. Intinya saya bicara diketawain sama Mustawarobi ini semester 4 paling tinggi di Albir. Wah, sakit hati dalam hati saya. Tunggu suatu saat saya kalahin bahasa kau. Betul Ustaz. Dendam karena diketawain. Saya kan nggak tahu Ustaz apa yang salah dari. Maksud saya adalah kalau saya salah luruskan dong. Kau kan senior. Ya. Tapi mungkin itu dendam yang baik ya Ustaz. Akhirnya terpacu terus Ustaz itu untuk berbahasa itu dijadikan bahan. Betul Ustaz. Untuk melangkah lebih jauh gitu. Betul Ustaz. Karena dendam itu. Ya, jadi saya itu berbahasa Arab itu dilatar belakangi oleh keterpaksaan dan dendam. Iya, dalam tanda kutip. Gitu ya. Dan terus kemudian tadi praktek yang istiqomah. Iya. Untuk betul. bahasa Arab. Iya. Segala macamnya tadi. Betul. Mungkin tidak semua. Mungkin ada banyak yang punya keinginan yang sama dengan Mas PK. Punya keinginan nih, pengen punya maharoh kalam, maharoh bahasa Arab yang bagus, punya konsistensi yang bagus. Tapi kan di tengah jalan itu mesti ada saja godaan. Betul. Untuk apain sih kamu kayak betul. gitu? Iya, betul. Diketawain, ngapain kayak gitu? Iya. Paling mau jadi apa sih kamu? Kira-kira kan begitu. Betul. Gimana menghadapi situasi di mana saat itu merasa down, terus semangatnya bangkit lagi itu gitu. Ini kan masih suasana Piala Dunia kan Ustaz. Argentina lah. Anggaplah kita bahas Argentina sedikit ya Ustaz. Lionel Messi itu kan ikon sepak bola Argentina Ustaz. Saking beliau bisa dikatakan pahlawan, sehingga teman-temannya ini itu bahu-membahu untuk membantu Messi agar bisa juara Piala Dunia waktu 2022 kan. Ya, karena kan sebelum itu Messi kan sempat down Ustaz. Gagal juara Copa America, kan? Kalah sama Jerman di Copa America, kalah sama Chile, ya kan? Akhirnya sempat pensiun tuh diisukan. Akhirnya apa yang dilakukan teman-temannya? Ya mereka bahu-membahu kerjasama, chemistry-nya makin kuat dan lain sebagainya. Akhirnya hasilnya bisa dilihat di tahun 2022. Bahkan kemarin juga kan 2026 ini bisa runner up ya, walaupun kalah menyakitkan di final. Nah, kenapa saya bahas di sini, bahas Argentina di podcast ini? Karena disitulah figur seorang teman Ustaz. Ketika seorang teman itu bisa membantu kita dari keterpurukan, maka
Teman itu harus kita jadikan sebagai orang yang selalu bersama kita, harus jadi sohibnya kita. Karena dia membantu kita, Ustaz. Jadi teman itu kan bukan kalau dalam bahasa Indonesia mungkin teman itu hanya sekedar orang yang kita kenal, dia kenal kita. Tapi dalam konteks sahabat itu yang betul-betul bisa menerima kita dan tidak hanya menerima, tapi dia memperbaiki gitu. Jika kita down, dia yang meng-up. Sama juga ketika teman kita yang down, kita yang meng-up gitu Ustaz. Dan itu yang saya dapatkan, Ustaz, dari teman-teman saya yang ada di Mahat Albir waktu itu. Ada di Mahat Albir, dan tidak hanya itu, Ustaz. Saya juga masuk di organisasi otonom IMM. Nah, di situ makin kuat kentalnya kita berbahasa, Ustaz. Karena ada amanah gitu, Ustaz. Ada amanah. Oh, ini pimpinan kok bahasa pimpinan komisariat maksudnya? Komisariat di Albir. Albir. Oh, ya, komisariatnya itu juga bahasa Arab. Bahasa Arab. Jadi nama pikomnya waktu itu di era saya itu pimpinan komisariat Mahat Albir Unismu Makassar. Tuh, jadi khusus untuk anak-anak Mahat Albir. Nah, kebetulan waktu itu saya pendiri, salah satu pendiri. Saya langsung jadi sekretaris umum, Ustaz. Karena amanah itu di pundak, kita katakan, masa saya seorang sekretaris umum nilainya anjlok, kan malu dong. Bagaimana? Kita kan harus jadi istilahnya apa ya, qudwah, uswah dan lain sebagainya. Nah, karena lingkungan-lingkungan inilah, Ustaz, sehingga kalau kita down, mau tidak mau, ya kita harus paksa diri untuk bangkit kembali, karena ada amanah, ada junior yang kita ingin kita ingin bimbing. Kita kan tidak mungkin berikan arah kalau kita sendiri kehilangan arah, kan nggak mungkin kan, Ustaz. Jadi ya kalau dikatakan kita down, ya semua manusia pastilah down, pernah mengalami itu. Akan tetapi ya bagaimana kita bangkit, dan kita juga mungkin katakan ya tentu hal ini tidak mudah ya, makanya butuh lingkungan yang mendukung, dan itulah sahabat itu, Ustaz. Teman sebaya, dukungan teman sebaya, peer support, istilah psikologi yang dibilang. Nah, peer support. Terus kemudian apa saat Eka itu merasa tadi itu dendam-dendamnya tadi dalam tanda kutip terbalaskan. Maksud saya terbalaskan itu gini. Saya merasa kemampuan bahasa Arab saya sudah agak setara dengan yang lain-lain. Artinya target awal bisa setara dengan teman-teman yang kan sudah tercapai. Mungkin sebagian orang bilang gitu, kok udah selesai saya, udah gitu. Tapi Ustaz Eka keep pushing, tetap terus pengen maju gitu ya. Mungkin saya masih ingat saat waktu saya itu masih mustausani di Albir semester 2. Saya teringat 2 pesan. Pertama itu pesan dari Umar bin Khattab. Ketika seseorang itu baru belajar, dia akan merasa petantang-petenteng lagi ya. Oh, saya tahu ini, saya tahu ini, saya tahu ini. Dan itu yang saya alami, Ustaz. Waktu saya sudah di Assalamualaikum. Waalaikumsalam. والله انه صادق والله انا Nah, masya Allah, syukur. هذا وين مقابله؟ في يوتيوب. اوه ماي جاد لا لا اوكي شوف ما في مشكلة. نعم. يلا سوي معي مقابله يلا سوي معي مقابله لكن نحن نتكلم باللغة الإندونيسية. يا يس اندروسيا Mas hukum ya, akhi? Mas عبد المجيد عبد المجيد. ما شاء الله. حياك الله. الله يبارك اي خدمه Alhamdulillah. يلا مع السلامه مع السلامة. Sampai di mana tadi nih, Ustaz? Mustausani itu, Ustaz. Jadi ketika Umar mengatakan ketika orang itu baru belajar, dia akan dalam tanda kutip sombong. Tapi ketika dia semakin belajar, maka dia akan merasakan, saya ini bukan siapa-siapa, masih banyak yang di atas saya. Nah itu, Ustaz. Jadi waktu dendam itu ada, saya harus melampaui. Tapi seiring berjalannya waktu, dendam itu mungkin masih teringat, tapi sudah tidak terlalu mempengaruhi niat saya dalam belajar bahasa Arab, Ustaz. Niat saya itu ya yang kedua ini, yaitu kata-kata dari Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan, ya pernah ditanya, ya kapan kita berhenti belajar? Nah, dia katakan, kapan kita istirahat dari belajar? Imam Ahmad mengatakan nanti istirahatnya di surga. Itulah yang membuat saya untuk terus belajar, Ustaz. Dan menurut saya sampai detik ini, Ustaz, masih banyak yang kurang ya. Kita bahkan ke Ummul Qura ini ternyata masih banyak hal yang kita tidak tahu tentang bahasa Arab. Padahal ketika di
Oh dia mau cari dia Ustaz. اوكي بعد انتهينا من هذا انا سألقيك the link ان شاء الله. Oke, jadi karena ucapan Imam Ahmad itulah Ustaz, itulah yang menjadi motivasi ya, sudahlah belajar karena ilmu kita kan istilahnya walaupun orang anggap sudah banyak tapi masih banyak yang lebih banyak dan kita haruskan kejar terus itu, tidak boleh mencukupkan diri gitu. Kemarin itu ada kata juga yang disampaikan oleh dosen kita itu ya, Aiman Al-Mansuri. Oh ya, Ma'al mihbarah ilal makbarah. Mahal mihbar, minal mihbar ilal makbarah. Minal atau Iya. sama atau dari gitu. Tapi yang jelas dengan tinta, dengan ilmu, Iya, betul, Ustaz. sampai menuju Kuburan. kuburan itu Betul Ustaz. nggak ada habisnya gitu. Betul, Ustaz. Terus menerus belajar. Nah, terus kemudian dalam konteks perjalanan, bukan hanya dalam konteks bahasa Arab ya, tapi juga dalam konteks intelektual secara umum, secara luas. Bahasa itu kan kunci ya, Kunci betul. kunci. Saya lihat juga kemarin antum ke jalan-jalan ke mana? Jabal Sur. Ke toko buku. Oh iya, toko buku Ustaz. Dengan ke buku, beli ini, beli Zadul Ma'ad. Iya. Terus kemudian dapat buku apa, Iya. mencari penulisnya atau orang yang punya ilmu tinggi dan Oh iya. mendapatkan tauqid. Iya, tauqid. Artinya kan ada kehausan akan ilmu, Oh iya Ustaz. ada kehausan ilmu. Nah, bagaimana kira-kira bahasa Arab sebagai kunci tadi itu, Ustaz Ika rasakan bisa menjadi apa ini menjadi jalan ke arah ilmu-ilmu yang lebih luas itu tadi? Pertama Ustaz, ada satu ceramah yang sangat bagus, ceramah atau narasi ilmiah. Dia katakan, walaupun filsafat induk dari segala ilmu pengetahuan, tapi bahasa harus lebih dulu dibandingkan filsafat. Karena tanpa bahasa kita tidak mungkin memahami filsafat. Artinya, bahasa ini perannya, kalau filsafat itu adalah induk, ya, maka bahasa adalah nyawa dari induk itu. Ya, gimana kita mau belajar filsafat kalau nggak pahami bahasa kan gitu, Ustaz. Nah, jadi kunci dari semua ilmu pengetahuan sebenarnya adalah bahasa itu sendiri. Ya, tergantung bahasanya kita mau belajar belajar pengetahuan di mana. Kalau di Eropa tentu bahasa Inggris kuncinya, kalau di dunia timur ya bahasa Arab. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Ustaz, kita tidak pungkiri bahwasanya sekarang ini kan dunia semakin terbuka gitu. Nah, otomatis untuk saling terhubung dengan satu sama lain, misalkan saya dengan orang dari negara A, B, dan C, kuncinya adalah bahasa. Walaupun mungkin paradigma orang-orang terdahulu itu nanti disebut anaknya cerdas kalau dia paham matematika, ya kan? Itu di kampung saya itu masih begitu, Ustaz. Kapan dia tidak paham matematika masih dianggap belum pintar. Tapi tidak dipungkiri ketika kita berinteraksi dengan orang-orang secara global, yang menghubungkan kita bukan matematika, Ustaz. Nggak mungkin dong kita ketemu dengan orang Senegal, kita mengatakan 1+1 berapa? Oh, Masya Allah, kamu teman saya kalau benar. Kan tidak. Cuma dua sama dengan Yang menghubungkan kita dengan mereka adalah bahasa. Jadi bahasa ini adalah sesuatu ilmu yang memang sudah menjadi keharusan mutlak bagi orang-orang untuk mengetahuinya. Terserah niatnya apa. Niatnya ingin belajar agama, silahkan. Niatnya ingin bekerja, silahkan. Tapi satu hal yang pasti adalah bahasa adalah kunci untuk terhubung dengan dunia luar, Ustaz. Jangankan dengan dunia internasional. Kita aja kan dosen, peneliti misalkan. Salah satu kewajiban dosen adalah meneliti. Nah, kalau kita ingin meneliti daerah-daerah tertentu, mau tidak mau kita mungkin bawa tour guide. Yang mana tour guide ini paham bahasanya. Jadi memang kunci kita terhubung, even di dalam Indonesia sendiri, itu harus bahasa, Ustaz. Jadi kalau misalnya kenapa kita harus belajar bahasa? Ya supaya kita hidup gitu. Ya kita hidup supaya hidup. Kalau nggak belajar bahasa nggak bisa hidup ya, gitu, Ustaz. Ya, saya juga teringat debatan antara Abu Bashar Mata dan Abu Yunus As-Sayrafi. Antara pakar logik Yunani, Abu Bashar Mata, dengan ahli nahwu Alinawu. Abu Yunus As-Sayrafi itu berdebat mereka.
dalam bahasa Arab penting logika Atau bahasa. bahasa. Ya. Gitu. Terus kemudian dia dalam konteks waktu itu dimenangkan karena memang sangat pentingnya bahasa. Iya. Ya kalau nggak ada bahasa itu tadi Betul, kita nggak bisa berpikir logik. Nggak juga. bisa. Nah, aku mantik dulu kata. Iya. Nah, oke, let's say itu tentang bahasa, tapi kemudian kalau bahasa itu adalah kunci dan penting tadi itu, kalau secara personal Ustadz Ika sendiri, dengan menguasai bahasa Arab itu, apa yang Ustadz Ika sudah dalam tanda kutip dapatkan Oke. itu bisa akses dan macam-macam. Oke, saya disclaimer dulu, saya belum menguasai bahasa Arab, Ustaz. Ya, Tahu sedikit, iya. Ya. ini sudah mencapai level yang itu tadi, bukan lagi dendam dan sombong, tapi sudah Iya. kayak ini. Yang saya capai mungkin ada dua istilah nih, Ustaz. Dalam bahasa Arab itu ketika kita beramal ada dua, ajar dan ujroh. Akar katanya sama tuh, Ustaz. Ajar dan ujroh. Kalau ajar orientasinya akhirat, ujroh orientasinya dunia. Kalau bahasa Arab, dengan setelah saya mempelajari bahasa Arab sekian tahun ini, dari sisi ajar yang saya dapatkan adalah ketika kita membaca Al-Quran, bisa lebih paham maknanya. Ketika mempelajari tafsirnya, bisa dipaham, oh ini maknanya ini. Ya, ketika waktu saya masih masih dalam kondisi menghafal, itu lebih mudah masuknya, Ustaz. Karena kita lebih paham alur ayat ini gimana ceritanya gitu, Ustaz. Nah, paham hadis, fikih, ceramah syekh dan lain sebagainya. Nah, itu dari segi ajar. Kalau dari segi ujro, alhamdulillah karena bahasa ini, Ustaz, pernah ikut lomba debat juga bahasa Arab tingkat nasional. Debat bahasa Arab waktu itu alhamdulillah juara 2. Waktu itu kebetulan diadakannya di Sulawesi Selatan, Ustaz. Saya salah satu peserta dan alhamdulillah juara 2 waktu itu. Dan tidak hanya itu, Ustaz, juga ya, let's say di Mekah ini bisa komunikasi dengan orang-orang, bisa tahu kehidupan mereka, bahkan sampai aibnya mereka, ya, aib dalam artian apa yang kekurangan mereka selama ini, itu kan dia sampaikan dalam bahasa Arab. Kemudian dari aspek apa lagi, ya, Ustaz? Mungkin dari aspek karir, ya, karena bahasa Arab ini juga alhamdulillah terbukalah pintu gerbang bagi saya dalam merinti karir dalam dunia akademis, Ustaz. Bisa menjadi dosen, bahkan saya, Ustaz, waktu itu selesai dari Albir itu semester 4, saya tahun 2020 itu masih semester 5 di Unismu, ya. Itu udah jadi guru bahasa Arab, Ustaz. Jadi guru bahasa Arab semester 5. Guru bahasa Arab di SMA. Di SMA. SMA Muhammadiyah Anam Makassar, dan sampai detik ini masih mengajar di sana. Kamu masih ngajar? Iya. Selain sebagai dosen masih Guru, Ustaz. mengabdi sebagai Karena disitulah saya mengawali karir, Ustaz. Saya apa ya, Ustaz, secara logika nggak apa-apa sih kalau mau ditinggalkan, tapi secara apa ya, batinia mungkin ya, nggak apa-apa lah saya tetap di sini. Nah, dan waktu itu, Ustaz, saya semester 5, yang semester 7 kan PPL, Ustaz. Ya. Praktik apa itu, lapangan kan. Ke lapangan, dia datang ke saya, gimana nih bikin RPP-nya di sekolah ini? Saya bilang, saya nggak tahu, saya belum pelajari RPP-nya. Karena waktu itu saya semester 5, dia semester 7, saya sudah jadi guru, dia masih jadi PPL-nya. Nah, itulah yang membuat saya apa ya, faedah atau fawaid atau wazifah, manfaat daripada bahasa yang saya dapatkan dari aspek ujrohnya itu, Ustaz. Ya, dan dari bahasa Arab juga adalah alhamdulillah penghasilan ya ada, walaupun belum menikah. Ya. Gitu. Ajarnya sudah dapat, Ajarnya ujrohnya sudah dapat, maharnya. Nah, tapi kan salah satu ujrohnya adalah, kan nggak mungkin kalau tidak menguasai bahasa Arab, tidak menekuni bahasa Arab, terus kemudian mendapatkan panggilan, amanah, tugas oh ya, untuk dikirim Kumul Quran. Kumul Quran. Ya, betul, betul. Nah, di sini kita Belajar bahasa Arab, betul. belajar cara mengajar Betul, bahasa Ustaz. Arab, kira-kira ya. Iya, Ustaz. Jadi itu hari saya tiba-tiba dihubungin tuh, Ustaz, sama wakil dekan 1 WD 1 saya, Kalau fakultasnya apa sih namanya? Fakultas Agama Islam. Agama Islam. Hendra di mana? Waktu itu saya lagi ikut perkaderan IMM, Ustaz. Pelatihan instruktur media. Ini siapkan ini berkas ini.
nanti berangkat ke Mekah. Wah, kaget saya Ustaz. Saya tanya apa alasannya, ternyata dilihat dari keaktifan, karena kan walaupun terhitung sebagai dosen baru Ustaz, saya alhamdulillah rutinlah ikut PKM, ikut penelitian, tulis artikel dan lain sebagainya, pengajaran. Yang mungkin itulah yang menjadi indikator selain bahasa, indikator dari indikator yang menjadikan pimpinan untuk memilih saya untuk diutus ke Ummul Qura ini, Ustaz. Mungkin ya, saya juga enggak tahu pasti karena belum pernah nanya saat itu. Ya kombinasi dari kombinasi dari itu semua Ustaz. Tapi ya nggak mungkin meskipun aktif PK. Ya, kalau nggak ada bahasa, betul Ustaz. Kan tidak susah Betul Ustaz. kasih ke sini. Nah, oke. Flashback terus kemudian ini juga sekarang sedang menjalani program S3. S3 ya. S3 di UIN Alauddin Makassar. Makassar. Itu juga di pendidikan bahasa Arab. Pendidikan bahasa Arab. Jurusan di Rosa Islamiyah konsentrasi pendidikan bahasa Arab. Saya Islamiyah tapi Konsentrasi pendidikan bahasa Arab. Bahasa Arab. Nah, kita belum ngobrol soal itu tuh, tapi nanti mungkin di lain waktu lah ngobrol. Kalau Bisa. jadi disertasinya. Bisa. Setelah sampai sini kemudian ya, sampai sini, terus kemudian berinteraksi dengan teman-teman segrup, berinteraksi dengan guru-guru di Ummul Qura, dengan masyarakat di sini. Apa yang Ustaz Hendra rasakan dan kemudian apa yang Anda rasakan dan kemudian kira-kira pelajaran apa yang bisa ambil? Pertama Ustaz, di sini saya banyak belajar tentang metode atau metodologi pengajaran khususnya dalam mengajari maharoh lugawiyah. Selama ini saya mengajar tentu dengan metode yang saya anggap benar. Ternyata setelah di sini, ternyata metode saya salah. Contoh, saat mengajarkan persoalan mufrodat atau maharoh kiroah. Jadi saya suruh mahasiswa membaca, kalau mahasiswanya tidak paham, saya langsung terjemahkan. Langsung terjemahkan. Iya, saya anggap itu bagus kan, karena siswa langsung tahu, tinggal catat, kemudian dia hafal. Ternyata setelah ikut pelatihan dikatakan itu adalah selemah-lemahnya cara afutoriko. Metode yang paling lemah. Seharusnya yang dilakukan oleh seorang guru adalah ketika siswanya atau mahasiswanya tidak paham terhadap satu kata, maka guru datang atau mendatangkan murodif atau mendatangkan penjelasan namun tetap menggunakan bahasa Arab. Kenapa? Agar mahasiswa atau siswa ini menggunakan otaknya untuk mencerna, daya kritisnya berjalan sehingga kosakata itu lebih nancap di benak mereka. Di situ salahnya saya, bukan salah sih mungkin Asad, keliru. Yang tahu kita dulu kita diajari begitu. Iya, karena saya dulu begitu. Otomatis itu jadi Iya, caranya sama. Ternyata dunia sudah berubah, ya otomatis metodologi pengajaran kita juga harus berubah. Dan itu salah satu yang membuat saya, ternyata masih banyak hal yang harus saya pelajari dan harus saya kembangkan. Dan tidak hanya itu sih, termasuk pelajaran tentang sakofah Arabia itu, gimana yang saya pelajari selain di Ummul Qura itu, saya banyak belajar dari supir bus Ustaz. Iya, termasuk kawan kita yang dari Mali itu, dia kan yang membawa kita kemarin ke Kak Kia itu, banyak belajar. Tapi dia cerita tentang kisahnya dia di Saudi, tapi yang saya pelajari dari dia itu amiyahnya Ustaz. Iya, kosakatanya, kosakata masyarakat amiyah. Misalkan nih, ini sekedar tambahan saja Ustaz. Kalau kita katakan saya hidup di Saudi, ya, ana ishtu fi Saudi munzu zaman. Saya sudah hidup lama, ya. Di Saudi zaman. Tapi kalau dia tidak, dia hanya mengatakan ana is katsir. Gitu. Saya sudah banyak. Sama-sama paham. Ada ish kathir. Iya, saya sudah. Ternyata sesederhana ini ya. Atau misalkan moyah berit, ya, air dingin dan lain sebagainya. Jadi ada banyak hal, dan saya rasa kalau di Indonesia konteksnya mungkin lebih diutamakan fusha. Tapi bagi kita yang mau berinteraksi dengan masyarakat umum, ya tidak ada salahnya kita belajar
Amiyah, karena bagaimanapun mereka pasti bicara ke kita ya menggunakan Amiyah itu, Untuk Ustaz. mendapatkan rasanya takofah Iya. termasuk di dalamnya amiyah. Tapi kalau menurut antum sendiri, mending belajar amiyah dulu atau fusha dulu? Tergantung Ustaz niatnya apa. Kalau niatnya adalah lifahmil kitab was sunnah, ya fusha dulu Ustaz. Bahkan menurut saya lebih mudah kita bukan lebih mudah. Kalau kita mempelajari fusha terlebih dahulu, akan mudah bagi kita untuk mempelajari amiyah. Dan itu kan salah satu pesan dari guru kita juga kan di Ummul Qura. Nah, apalagi kalau fusha kan memang itu bahasanya Nabi, bahasa Al-Quran. Jadi ya diutamakan. Nah, nanti setelah itu kalau mau belajar amiyah silahkan gitu. Karena kalau kecuali mungkin orang yang langsung ingin kerja, ya let's say dia mau langsung kerja jadi pedagang atau jadi supir bis, ya oke lah, tidak ada salahnya dia mempelajari amiyah. Tapi kalau ada dua pilihan dan bisa diakses, maka utamakan dulu fusha baru nanti ke amiyah. Terus Iya, di sini kan kita memang satu yang kalau guru yang apa itu namanya, yang disediakan itu kan memang dari Ummul Qura. iya, Tapi kan kalau saya lihat antum tadi itu ngobrol sama sopir, iya, dijadikan sebagai guru. iya, Dulu bantal, iya. Dari Bantal menjadi supir bis. sopir bis, terus kemudian apa itu namanya, yang jaga makanan. Oh iya, 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 iya. Itu satu hal. Terus kemudian hal yang lain juga gini, apa? Ya, tidak semuanya punya nyali untuk tanya, untuk berkomentar, apalagi dosen muda. Iya. Ya, lihat di sekitarnya itu sudah pada senior. Gitu. Apa itu? Bibit atau apa itu, bahan bakar keberanian dan keinginan untuk belajar dari siapa saja atau iya. apa saja itu how do you get that? Gitu. Oke. Saya punya teori, Ustaz. Namanya itu teori pambung-pambung. Apa itu pambung? Teori pambung-pambung ini antam saja, salah benar urusan belakang, yang penting bicara. Ini saya terapkan Ustaz sejak saya S1, S2 sampai S3 Ustaz. And it works? Ada Ya, bekerja Ustaz. Misalkan Ustaz, S3, dosennya kan sudah profesor-profesor kan Ustaz. Iya. Kita diminta untuk bernarasi, berargumen. Ya sudah, saya menggunakan pengalaman, saya analisa, saya kembangkan dengan sedikit bahasa yang agak di otak-atik. Tugas saya kalau sebagai mahasiswa adalah apa ya? Mengungkapkan apa yang ada dalam otak saya. Saya salah atau benar tugas dosen. Bahasa paling kasarnya gini, Ustaz. Dosen kan dibayar untuk membimbing mahasiswa. Kalau mahasiswanya mau terus tampil sempurna, nanti dosennya nggak kerja dong. Kan gitu, Ustaz. Ya sama kan kalau kita bimbingan, Ustaz. Saya misalkan mau tulis skripsi, tesis, atau disertasi, ya sudah tulis saja apa yang ada di otak saya. Kalau salah urusannya dosen bimbing. Kan gitu, Ustaz. yang penting tumpah. Iya, yang penting tumpah dulu untuk menguji. Karena kan Rocky Gerung mengatakan pikiran disebut pikiran ketika dia bisa diperdebatkan, bisa diuji. Ya sudah, itu Ustaz yang saya lakukan. Jadi pas nulis disertasi, kuliah S3, ya udah diskusi, lepas lah. Ayat kita paham ayat, ya sudah. Paham kita Iya, di saat itu. Iya, di saat itu. Tafsirnya mungkin kita plesetkan sedikit. Kan ada dosen, Ustaz. Konteksnya kan diskusi. Kalau kita semua mau sempurna, dosennya enggak kerja, ya kan? Iya, iya, makan gaji buta. Nanti dosennya mengatakan, ya apa yang dikatakan oleh saudara A ini sudah benar ya? Oke, bagaimana? Ya, jadi apa ya, Ustaz? Saya tuh senang memang diskusi, Ustaz. Jadi di kelas itu, Ustaz, ya, saya kan Muhammadiyah, Ustaz. Cuma sering saya berikan pikiran-pikiran yang agak menyimpang supaya jalan diskusi. Bahkan salah satu teman saya itu sebenarnya heran. Dia tanya teman dosen saya, itu Hendra betulan memang begitu ya pikirannya, Ustaz? Dijawab sama teman, wah enggak, itu Muhammadiyah tulen itu. Cuma dia agak, karena pernah Ustaz kita diskusi perihal enggak apa-apa ya, Ustaz, agak Syiah Sunni. Itu kan banyak yang nyerang Syiah. Kalau saya bilang, dalam hati saya, kalau kita satu kelas semua nyerangnya Syiah, kita bukan debat.
Kita hanya saling menguatkan satu sama lain. Penghakiman. Ya sudah, saya datangkan narasi. Sama kan kemarin Ustaz, debat tentang menikah, mau poligami di kelas kan. Kalau tidak ada yang bilang monogami, Ustaz, otomatis semua pro dengan poligami. Apalagi laki-laki. Kan bermain peran. Iya, bermain peran. Akhirnya ayatnya Mas Nawasullah sawaruba, ya sudahlah kita bagaimana lah supaya tetap satu gitu. Nyari ayat nasibnya nggak ketemu, itu keluar dulu gitu. Nah itulah Ustaz yang saya bilang, teori pambung-pambung, hantam saja dulu. Ngomong itu bahasa apa itu? Apa ya, mau dibilang bahasa Makassar juga nggak tahu apa aksen pampung gitu, pampung, iya gitu kan, pampung, iya, teori pampung itu hantam saya. Nah itulah Ustaz yang membuat saya apa ya, bicara ya, misalkan di forum sama orang, nggak bicara saja lah, cuek. Saya Dipendam terus. betul Ustaz, Keluar itu bisa jadi yang disakit gitu. Dan lebih parahnya kalau misalnya yang kita pendam ternyata benar. Andaikan saya keluarkan. Sama saat kalau kita mengeluarkan kemudian salah kan, kemudian dibenarkan, akhirnya oh ternyata ini. Akhirnya bisa dinilai. Betul Ustaz, betul. Ya. Jadi itu teori pampung-pampung saja. Iya. Putra. Iya, teori pampung-pampung. Oke. Gitu ya. Dan apa? Dalam banyak kesempatan memang gitu trial and error. Kita mengekspresikan apa yang kita pikirkan, kita rasakan dalam bentuk tulisan. Dari situ kan orang bisa melihat ilmu itu berkembang dari situ. Betul. Dari saling mengoreksi, dari melihat mungkin ada sisi blind spot yang kita punya, sisi-sisi yang kita nggak bisa lihat dilihat oleh orang. Ada tambahan ilmu di situ, yaitu sumber-sumber ilmu bisa. Betul. Overall secara umum ya, STPK. Itu namanya. Kita di Ummul Qura tadi kita sudah belajar tentang tadi cara pengajaran. Iya. Di antaranya adalah soal detail. Tapi selain soal yang berkenaan dengan mungkin juga bahasa dari sisi sakofahnya, dari sisi kita melihat masyarakat Timur Tengah secara umum di Mekah ini, apa yang bagi Ustadz Eka itu membelalakkan mata, membuat mata terbelalak. Ini kok tidak seperti yang saya bayangkan ketika saya belum kesini. Yang saya temui di sini, ada nggak hal yang kayak gitu? Mungkin dari konteksnya apa ya? Di Indonesia kan itu sering ada istilah kelompok radikal. Kelompok radikal. Yang istilahkan radikal mungkin agak kasar ya, agak keras lah gitu ya, kelompok keras. Ya mungkin disilahkan dengan Salafi Wahhabit itu. Dan kalau kita lihat di Indonesia, Salafi Wahhabi memang tidak dipungkiri mungkin agak lebih keras dibandingkan paham agama kita di Muhammadiyah. Tapi ketika saya ke Saudi, Ustaz, ini kan pertama kalinya, Ustaz, saya lihat syekh-syekh yang notabene-nya Wahabi kan lahir di sini, Ustaz. Ternyata mereka punya pemikiran yang holistik, terbuka, tidak eksklusif, melainkan sangat inklusif. Mereka menerima perbedaan. Di situ saya mengatakan, wah ternyata Salafi Wahabi tidak sekeras itu. Dalam konteks, misalkan kemarin kan kita menyanyi Indonesia Raya, sedangkan di Indonesia kan ada kelompok yang mengharamkan lagu, ya kan, mengharamkan musik. Hormat bendera nggak boleh. Sedangkan di sini kita malah disuruh untuk nyanyi. Itu kan gitu kan, Ustaz. Kemudian juga di Indonesia, tapi ini kasuistik, Ustaz, sangat ketat interaksi dengan perempuan, ya kan? Tapi di sini para masyayikh mereka tetap bermuamalah dengan perempuan, mereka tetap istilahnya tersenyum dengan perempuan, mereka tidak kaku. Jadi itu yang pertama, Ustaz. Saya katakan, wah ternyata Saudi itu tidak terlalu tertutup seperti pikiran saya sebelumnya. Karena melihat orang-orang gitu. Iya, melihat orang Indonesia yang mungkin belajar dari Timur Tengah, kok bisa dari mana ketat. sanatnya? Iya, ternyata syekh-syekh di sini, bahkan syekh yang mengajar di Masjidil Haram kayak Syekh Hasan Bukhari, dia sangat ramah, ya kan? Muamalahnya sangat baik, sangat terbuka, inklusif dan lain sebagainya. Itu yang pertama, Ustaz. Kemudian yang kedua adalah ternyata tapi ini mungkin dari kaitannya bahasa Arab, Ustaz. Ternyata bahasa Indonesia sudah jadi bahasa internasional, Ustaz. Allahu Akbar. Karena kan kita gini kan, Ustaz, kita ke Masjidil Haram, kita ke toko-toko untuk
mengupgrade bahasa kita untuk mempraktekkan ditatbikil lugatina, untuk mempraktekkan bahasa. Sampai di pasar malah ditanya, apa kabar? Murah siji. Ya Allah, kita bahasa Arab, dia tetap bahasa Indonesia. Jadi orang India, Bangladesh, Pakistan, yang Ini baristanya baca ya, kecuali baristanya di sini memang orang Indonesia. Jadi saya tidak tahu apa ini masuk culture shock atau gimana ya Ustaz. Jadi itu. Kemudian yang ketiga, ini mungkin yang memang apa ya, di luar dari bayangan saya Ustaz. Hawanya sangat panas. Tapi saat masuk di semua rumah luar biasa dinginnya. Maksud saya adalah perekonomian orang-orang di sini Ustaz itu sudah sangat apa ya, bisa dikatakan kita mungkin tertinggal lah. Ya mereka di sini walaupun sekecil apapun rumahnya, ya AC itu kan bagi saya yang dari kampung itu indikator orang kaya Ustaz. Kalau punya AC. ya kan? kalau di sini orang harus pakai AC. Harus pakai AC ya. Di sana kan Iya, pakai orang kaya. Orang kaya. Ya, jadi Nggak pakai AC pun masih oke. betul Ustaz. Jadi masih banyak lah yang apa ya, yang membuat ketakjuban ini hari demi hari malah bukannya berkurang, malah terus bertambah. Ya, padahal kita sudah eksplor beragam tempat, bahkan di tempat yang sama juga. Kayak misalkan di Masjidil Haram, itu petugasnya betul-betul tertib. Nggak boleh. Ya. Siapapun kok mau profesor, syekh, siapapun, pokoknya nggak boleh. Itu yang Duduk situ angkat. Wallahu Akbar. Tapi ya itulah yang membuat mungkin Masjidil Haram itu tertib ya, karena keketatan peraturan itu Ustaz. Ya, karena dia tahu kondisi di mana-mana. Iya. Pintu mana-mana yang Betul, kosong, Ustaz, mana yang betul. penuh. Kalau dibiarkan di situ Membludak ya membludak. Ustaz. Luar biasa. Iya. Obrolan kita, perjalanan Ustaz Eka Iya. dalam menaklukkan diri sendiri dalam konteks belajar bahasa Arab dan macam-macamnya tadi Iya, Ustaz. sampai membawa ke sini. Tapi ke depan kalau Ustaz Eka apa itu namanya, punya aspirasi, punya harapan, punya keinginan, let's say dalam 2-3 tahun akan datang, dari apa yang dijalani sekarang ini, yang didapat dan segala macamnya itu, apa yang ingin dicapai? Berdasarkan yang kita dapatkan di sini ya. Di sini kah? Terus kemudian tadi perjalanan dalam memperoleh maharah bahasa Arab. Oke Ustaz. Yang pertama tentu saya langsung kita praktekkan apa yang kita dapatkan di sini, khususnya yang sebenarnya semuanya penting Ustaz, tapi melihat kebutuhan kita di Indonesia, khususnya di tempat saya mengajar, pembelajaran mufradat itu yang utama menurut saya dalam konteks siswa saya. Kemudian juga maharu kalamnya, maharu istimanya dan lain, ya semuanya penting lah. Intinya metode pengajarannya yang harus diubah. Kemudian yang selanjutnya yang mungkin yang harus dilakukan, yang saya ingin lakukan itu terinspirasi juga dari tadi, dari pembelajaran adalah yang menulis itu Rihla ila Makkah, menuliskan perasaan selama perjalanan, sia-hiahnya, mana akhirnya supaya jadi buku gitu kan Ustaz. Dan mungkin juga dalam konteks akademisi ya bisa nulis artikel ya, kan supaya bisa terpublikasikan di jurnal Sinta 2. Kalau Sinta 2 kan sudah pernah. Oh iya, Scopus lah kalau gitu. Dan ya masih banyak hal yang harus dilakukan Ustaz. Dan nikah. Kita bungkus di nikah. yang mendengar ini. Gitu Ustaz. Oke, terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan harapan-harapan, Amin. aspirasinya, impian Ya bagi Ustaz juga amin. Wala kabimisli. semua penuh dengan berkah. Amin. Masih akan datang ini seorang kader Ahmadiyah yang berpikiran terbuka Amin. dan mungkin ilmu dari mana saja. Amin. Mudah-mudahan nanti buahnya bisa dirasakan Amin. para mahasiswa, Amin. orang-orang sekitarnya, masyarakat luas di Sulawesi Selatan, di tanah air, Amin. atau juga di seluruh dunia melalui Amin. YouTuber juga. 300 subscriber. Makasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.